Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa bi asdaqil qailin, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini alhamdulillah kita hadir di majelis ini memenuhi undangan dari keluarga almarhum Bapak Jaman bin Jaimin untuk mendoakan beliau, mendoakan almarhum. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah luaskan kuburnya dan Allah terangi kuburnya dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan amalan-amalan baik lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, mengingat kematian itu sudah merupakan tugas kita. Tugas kita yang hidup adalah mengingat kematian. Saya ingin cerita sedikit tentang umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh usianya ini lebih panjang dibanding umat kita, dibanding umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh alaihissalam usia beliau 1250 tahun. 1250 tahun. Kalau kita mungkin cuma 1250 bulan. Berapa tahun itu? Umat Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh kepada umatnya sekitar 950 tahun. Dakwah dari sana ke sini, dakwah dari hari ke hari. Yang ikut kepada Nabi Nuh, yang ikut iman, yang ikut Nabi Nuh ini cuma 80 orang. Saya kira 80 orang gabungan dari Majelis Al-Jihad sama Zatul Hudan kalah banyaknya. 80 orang cuma yang ikut di perahunya Nabi Nuh itu cuma 80 orang yang beriman. Demikian Nabi Nuh berdakwah, sedemikian kuatnya, sedemikian giroh dan semangatnya, tapi yang ikut cuma 80 orang. Akhirnya selebihnya Allah binasakan. Allah hancurkan dengan tufan atau dengan banjir pada waktu itu, yang semua daratan pada waktu itu lelap semuanya, nggak ada yang tersisa. Yang selamat cuma yang ada dalam perahu Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh ada umatnya Nabi Soleh, namanya kaum Samud. Ada umatnya Nabi Hud, namanya kaum Ad. Ini umat yang usianya juga panjang-panjang, dan tubuhnya, fisiknya, jasmaninya ini lebih besar dibanding kita. Umat Nabi Hud yang disebut dengan kaum Ad, kemudian kaum Thamud umatnya Nabi Soleh, itu tingginya Bapak Ibu, tingginya 25 meter. Itu yang punten. Itu yang kecil. Yang kecil yang rada ceper dikit itu 25 meter. Umumnya normalnya ya sekitar 55 meter. Jadi biasa kalau umat Nabi Soleh, kaum Thamud, umat Nabi Hud, kaum Ad, ini biasa membangun rumah nggak pakai pesan material. Cukup gunung-gunung batu itu mereka pahat. Gunung batu itu mereka tata, mereka pahat dijadikan kamar, dan pintu-pintunya mereka bikin sendiri. Ini saking kuatnya jasmaninya. Apakah mereka hidup selamanya? Mati juga, binasa juga. Setelah umat Nabi Soleh dan umat Nabi Hud, kadang disebut dengan kaum Ad, kemudian yang kedua disebut dengan kaum Ad yang kedua. Kaum Ad yang kedua, umat Nabi Soleh. Kemudian ada Fir'aun. Fir'aun itu umurnya 600 tahun. Sakit aja masuk angin boro-boro, nggak pernah. Saking kuatnya fisik Fir'aun, makanya dia ngaku jadi raja. Semua tukang sihir Mesir pada waktu itu, orang-orang yang punya kehebatan tunduk
dengan Fir'aun, tunduk di hadapan Fir'aun. Makanya dia sombong ngaku Tuhan. Apakah Fir'aun hidup terus? Kagak. Mati juga Fir'aun. Matinya Allah lelepin itu Fir'aun di laut merah. Ini Fir'aun dan umat-umat terdahulu yang lebih kuat dibanding umatnya Nabi Muhammad SAW, semuanya juga mati, semuanya juga binasa. Kematian itu makhluk Allah yang paling berani, gak ada yang dia takutin. Orang-orang yang gede kayak apa fisiknya, orang-orang yang kuat sebagaimana kita kenal umat-umat terdahulu, itu tetap dihadapi oleh maut dan pasti kalah lawan yang namanya maut, yang namanya kematian. Apalagi cuma anggota DPR doang. Mati. Ustadz, ya Ustadz mati. Mati juga, kiai mati juga. Ini makhluk Allah yang gak pernah gentar melawan siapapun, ya mati namanya ini. Buat pelajaran dan perenungan untuk kita, bahwa semua dari kita ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Almarhum Bapak Jaman bin Jaimin ini sudah mendahului kita dan sudah merasakan lebih dulu kematian ini. Ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk kita. Yang terpenting untuk kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan melakukan amalan-amalan. Saya sampaikan tadi, sekuat apapun manusia, sepanjang apapun umurnya, sehebat apapun teknologi dan apa yang dia buat, tetap akan mati. Karena mati adalah makhluk Allah yang gak pernah gentar melawan siapapun. Sampai malaikat aja mati, saudara, malaikat. Yang tugasnya mencabut nyawa, yang tugasnya ngurusin mati, itu malaikat siapa? Malaikat Israel. Belum pada ketemu kan ya? Malaikat Israel mati juga. Ini son mati juga di lamaran. Mati, waktunya son mati. Sekuat apapun makhluk itu, sampai malaikat yang memegang urusan kematian bakal mati juga. Ini makhluk Allah yang tidak gentar melawan siapapun. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang penting dan perlu untuk kita adalah mempersiapkan bekal untuk kematian kita. Amalan-amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita dari guru-gurunya sebelumnya, guru-gurunya dari gurunya lagi sebelumnya, dari sahabat Rasulullah, dari Rasulullah. Ini insya Allah adalah amalan-amalan yang bisa menjadi bekal kita nanti di alam barzakh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin, kehidupan akhirat itu dimulai ketika alam barzakh. Kadang kita mengenal ada kiamat yang namanya kiamat sugro, ada yang namanya kiamat sugro, satu lagi ada yang namanya kiamat kubro. Qoma yaqumu qiyaman, itu artinya bangun. Kalau disebut dengan yaumil qiyamah, itu artinya hari bangunnya orang-orang yang tadinya mati, bangun dibangkitkan oleh Allah. Hari dimana yang tadinya semuanya tertidur, semuanya masih ada dalam tanah, semuanya bangun. Termasuk juga hari bangun dan berdirinya keadilan, itu namanya yaumil qiyamah. Itu yang disebut dengan kiamat kubro. Bangun dalam ukuran massal, semuanya bangun. Nah, ada yang namanya kiamat sugro. Kiamat sugro semua orang pasti mengalaminya. Qoma yaqumu qiyaman, itu artinya bangun atau berdiri. Setiap orang yang mati, setiap orang yang wafat, maka dia mengalami kiamat sugro, karena dia nanti akan bangun. Setiap orang dari kita, saat kita dikuburkan di liang lahat, sebagian sanak kerabat ini masih menemani kita sampai tanah ini kemudian oleh keluarga kita kemudian diurupkan ke badan kita. Tanah kemudian memendam kita. Selama masih ada yang di situ, maka belum mulai yang namanya kiamat. Masih tidur, belum bangun. Nanti 7 langkah dari situ baru kemudian disuruh bangun sama malaikat. Bangun.
Ini yang disebut dengan bangun personal. Bangun bukan dalam rangka bangun massal, tapi bangunnya bangun personal masing-masing. Yang tadinya tidur madhabnya madhab kiblat, yang tadinya tidur dengan sisi sebelah kanannya dimadhabkan madhab kiblat, saya yakin ini agama yang benar karena teratur dan aturannya, mulai hal yang kecil-kecil sampai hal besar seperti cara menguburkan, ini diatur oleh Rasulullah. Ini agama yang benar. Agama Islam ini agama yang mengatur sampai detil-detilnya kehidupan, termasuk ketika dikuburkan. Madhabnya kalau Bapak lihat di Tanah Kusir seragam semua itu. Madhabnya madhab kiblat semuanya, etan. Madhab ngulon. Madhabnya madhab barat semuanya madhab kiblat. Kalau ada yang nggak madhab kiblat, selama masih memungkinkan untuk digali lagi, gali madhab kiblat. Karena itu hukumnya wajib madhab kiblat itu. Malaikat datang, orang-orang pergi, kemudian malaikat datang disuruh bangun. Bangun. Ini bangun personal, ini bangun yang sifatnya masing-masing orang harus bangunin pada waktu itu. Di situ mulai ditanya. Pertanyaannya bukan berapa gaji kamu, bukan 120 juta. Yang ditanya bukan berapa istri kamu, bukan. Yang ditanya bukan berapa penghasilan kamu, bukan. Tapi yang ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Bapak Ibu hadirin nggak perlu pusing, nggak pernah belajar bahasa Arab. Karena yang menjawab nanti amal perbuatan kita. Kalau kita memang dekat dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat kita mengajak kita untuk mengenal Allah, puasa kita di bulan Ramadan ya karena menuruti perintah dan kewajiban dari Allah, maka amal-amal ini akan jawab Allahu Rabbi. Amal perbuatan kita mati. Amal perbuatan kita bisa jawab, karena memang perbuatan-perbuatan kita mencerminkan bahwa kita hamba dan Allah Tuhan. Kalau mencerminkan bahwa kita hamba dan Allah Tuhan dengan sholat kita, saya tahu Pak Jaman ini beberapa kali sering ketemu saya lagi sholat. Allahu Akbar, walakal hamdu. Biasanya ada yang dilafalnya sama beliau tuh. Apa Bang? Wa bihamdi, dengan memujinya. Segala puji bagi Allah dengan memuji. Wa bihamdi itu mencerminkan bahwa Pak Jaman hamba dan Allah Tuhan. Amal itu perbuatan. Kalau amalnya mencerminkan bahwa aku hamba ya Allah, engkau Tuhan, maka ada pertanyaan man rabbuka, nggak repot, pasti jawabannya Allah Rabbi, engkau Tuhanku ya Allah, Allah Tuhanku dan aku adalah hambanya. Pasti jawabannya begitu. Jadi jangan khawatir nggak pernah kursus bahasa Arab, karena amal kita yang bisa jawab. Asal amal itu amal yang mencerminkan bahwa Allah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Masih bangun nih, belum tidur. Enak aja tidur, selonjoran juga nggak boleh. Kalau lagi tanyain malaikat, tanya waman nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun Nabi. Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku. Ini juga amal perbuatan kita yang jawab. Selagi di masa kehidupan kita melakukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan baik dan niatnya mengikuti Rasulullah, maka amalan-amalan baik itu akan menjawab bahwa Muhammad Nabi kita. Kanjeng Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Muhammadun Nabi. Emang kita sholat ngikutin siapa Pak? Pak, kita sholat ngikutin Nabi apa ngikutin orang kafir kira-kira? Ngikutin Nabi. Kita puasa Ramadan ngikutin Nabi apa ngikutin ini ngikutin kupu-kupu puasa juga itu. Kalau dia jadi kepompong puasa dia. Kita puasa ngikutin kupu-kupu apa ngikutin Nabi?
ngikutin Nabi, sedekah kita ngikutin Nabi, haji dan umroh kita ngikutin Nabi, maka amalan-amalan ini akan menjawab Muhammadun Nabi. Saat dibangunkan, bangun yang dimaksud di sini bangun masing-masing, bangun personal, masing-masing disuruh bangun, disuruh menjawab pertanyaan, maka inilah yang disebut dengan kiamat sughra. Semua kematian, semua makhluk ini pasti akan mengalami kematian. Yang kuat-kuat sampai yang lemah pasti akan mengalami kematian. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah dan akan dikabarkan kepada kita segala sesuatu yang pernah kita perbuat. Sebagai mukaddimah atau pembukaan dari pertanyaan-pertanyaan atau ujian-ujian fitnah akhirat, pertama sebagai pembukaan adalah fitnah kubur, adalah ujian atau soal-soal yang ada di alam kubur. Batasannya kalau seseorang ini bisa lulus saat pertanyaan kubur, insya Allah kedepannya itu bakal gampang. Kalau udah diseleksi, seleksi awal di alam barzakh ini udah lulus, insya Allah perjalanan kedepannya itu akan mulus-mulus saja. Yang terakhir hadirin jamaah rahimakumullah, malaikat mungkar, malaikat nakir, dari namanya aja udah nama yang aneh. Mungkar itu artinya yang gak dikenal, nakir juga sama, nakir itu artinya yang gak dikenal, asing. Karena tidak ada makhluk yang seserem dan makhluk yang sesangar ini di dunia, ukurannya gak ada, maka disebut dengan mungkar, yang gak dikenal, nakir yang asing, yang tidak dikenal. Malaikat mungkar, malaikat nakir ini seremnya, galaknya benar-benar. Tapi keduanya ketika melihat salah satu di antara mereka kemudian ada yang bersikap kasar, salah satu di antara mereka ada yang bertanya, cuma nadanya atau logat pertanyaannya ini agak serem, maka akan ditegur oleh salah satu darinya. Ala taro nurul iman fihi. Salah satu dari mereka pasti akan bertanya, emang kamu nggak melihat cahaya iman? Emang kamu nggak melihat cahaya iman ada pada diri orang ini? Oh iya saya lihat. Ya udah, kalau melihat cahaya iman pelan-pelan ngapa nanyanya? Jadi pertanyaan untuk orang-orang beriman tetap man rabbuka wa man nabiyyuka, tetap, cuma nadanya tidak seperti interogasi di kantor. Emang pernah apa? Tidak seperti interogasi di kantor-kantor atau di persidangan-persidangan dunia ini yang serem-serem, enggak. Begitu kedua malaikat melihat cahaya iman ada pada diri Pak Jaman, maka insya Allah pertanyaan mah tetap, tapi nanyanya rada halus dikit. Rada halus dikit, ukurannya halus, bukan ukuran halus orang sini, ukuran halusnya malaikat mungkar nakir, tapi lebih halus karena melihat cahaya iman ada pada diri orang yang sedang ditanya ini. Alhasil keimanan kita yang kemudian melahirkan amalan atau perbuatan-perbuatan iman kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian memunculkan sholat, memunculkan sedekah, memunculkan perilaku baik kepada tetangga. Insya Allah ini merupakan tanda nanti kita di alam barzakh, nanti seseorang di alam barzakh seperti Pak Jaman ini akan bisa melalui pertanyaan-pertanyaan kubur. Kalau pertanyaan kubur ini sudah lulus dan sudah bisa dilewati, perjalanan ke depan insya Allah lebih mudah. Karena seleksi pertamanya udah lulus. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari pertemuan pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.